Mari yuk intip renovasi rumahnya Ibu Rani. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke rumahnya Ibu Rani, kita lihat dulu yuk luarnya kayak gimana. Untuk bagian teras luarnya, dikasihkan beberapa jendela yang bisa dibuka dan ada jendela yang permanen. Oke, jadi ini adalah garasinya. Di garasi ini sampingnya itu ada teras yang sudah direnovasi, diperbesar, ada meja makan juga untuk bisa menerima tamu atau ada acara. Kenapa saya siapkan ruangan ini? Karena di dalam itu sangat sempit. Jadi kalau ada acara seperti pengajian itu kita butuh lebih space lagi tanpa mengurangi keindahan area taman yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumah. Pertama yang kita sambut itu adalah open space di dapur. Ini juga ruang keluarga yang tadinya saya tidak pakai molding, tapi saya pakai molding supaya lebih terkesan berbeda dari sebelumnya. Ini ruang keluarganya. Di sini mungkin saya menyimpan beberapa aksesoris untuk menambah suasana ruangan lebih ke keluarga ya. Lalu di sini juga ada sisi di mana ada storage untuk penyimpanan alat-alat seni kayak kertas, pensil, spidol, karena anak-anak kadang suka butuh. Tapi supaya kelihatan lebih rapi, saya tambahkan juga foto, juga karpet. Nah, ini dapurnya. Dapur juga ini ukurannya sekitar 4,5x7 ya. Cuma karena angle-nya dia nggak sama, jadi saya tidak bisa memastikan dari satu sisi sama. Tapi di sini saya banyak menyimpan banyak barang-barang karena memang saya ingin semua bisa masuk, tapi gimana caranya supaya rapi. Dan di sini juga alat-alat untuk membuat minuman dijadikan satu tempat supaya memudahkan setiap kita ingin menyajikan minuman untuk tamu atau kita sendiri. Kayak ada kettle, tetap kita pengen pakai kettle karena lebih panas ya. Lalu di sudut sana juga ada semua alat-alat untuk kebutuhan membuat minum. Dan juga di situ juga ada kayak teh, gula dan segala rupa untuk memudahkan orang kalau mau bikin minum. Ada coffee corner. Dan di sudut sana saya juga menyimpan barang-barang yang motifnya hampir mirip supaya tidak terlalu ramai dan supaya dia jadi seragam, dan ini homemade. Nah, di balik ini itu seperti lemari yang tertutup, padahal dalamnya itu adalah tempat laundry. Di sini di mana saya mencuci baju juga ada rak-rak, ada untuk penyimpanan deterjen. Di sisi lain ini ada meja makan juga yang digabung dengan island table. Dan karena saya banyak nyimpen banyak makanan stok juga, jadi stok makanan akhirnya saya tambahkan rak-rak seperti ini. Karena memang kita itu jauh dari warung ya atau toko, jadi mau gak mau kita yang harus nyiapin. Dan di island table ini juga saya menyimpan banyak persediaan. Di sisi bagian dapur ini juga ada buat terigu, minyak-minyakan, dan semuanya. Nah, di sampingnya juga ini tadinya tempat buat piring ya, tapi karena saya nggak pakai, jadi saya minta custom untuk alat-alat bumbu. Karena nggak cukup untuk menyimpan banyak macam bumbu, karena saya memang suka masak. Nah, ini juga beberapa macam bumbu, saus-sausan. Terus ini juga 3 laci yang saya simpan untuk menyimpan piring juga mangkok. Nah, di sisi lainnya saya simpan untuk bumbu juga. Memang saya suka masak ya, bumbu itu banyak banget. Dan di sini juga ada cemilan anak-anak. Kalau setiap sekolah bekal gak usah jajan, jadi ambil dari sini karena saya bisa melihat apa yang mereka makan. Lalu di atas kitchen ini ada panci dan baskom. Di atas cooker hoodnya juga ada tempat penyimpanan lagi, ya kayak plastik atau cup atau apalah yang plastik. Di atas juga kayak
apa itu namanya, cetakan kue dan segala rupa. Di sini juga sama, masih banyak peralatan dapur juga untuk bekal anak-anak. Nah, di sini sebetulnya barang yang tidak terlalu dipakai kayak jar. Di sini juga sama, yang jarang dipakai, tapi kadang suka dipakai. Nah, di atas apalagi lebih tidak dipakai. Nah, yang ini yang masih sering dipakai, kayak blender, terus kayak mixer. Nah, ini di sisinya ada stok makanan lagi. Jadi maklum ya ibu-ibu. Terus di sini juga sama peralatan dapur, peralatan masak. Ini kayak sendok, garpu, pisau sama tutup gelas. Di bawahnya lagi ini tuh toast. Jadi pembakar roti, karena nggak ada tempat saya taruh situ, dan ada apa itu, talenan. Nah, di sini itu tempat plastik sama pembersih buat kompor dan segala rupa, juga tempat sampah. Nah, di dudukan yang samping island table ini saya simpan ada laci lagi untuk naruh plate piring, dan di atasnya kayak aluminium foil, kayak plastik dan segala rupa. Di sini juga saya masih taruh piring-piring saji. Ada piring saji peninggalan dari orang tua, dan itu bagus banget. Nah, ini kita punya banyak magnet ya, itu souvenir kalau kita pergi ke luar negeri. Dulu banyak, sekarang tinggal sedikit. Tapi isinya di atas ini banyak, maaf ya. Dan ini juga sama, karena memang kita itu pecinta makanan rumah ya. Jadi banyak stok makanan di sini, terutama suami, anak-anak. Yang paling simpel suka sereal, juga roti. Dan memang bumbu-bumbu dan sayuran juga saya sering masak, karena kita suka bikin salad dan segala rupa. Juga minuman dingin juga, susu atau yogurt atau jus. Kadang saya bikin jus sendiri juga. Ini ada teh juga dan segala rupa. Nah, lanjut ke kamar Thalia. Ini kamar anak saya yang kedua. Temanya lebih saya ambil dari Pinterest ya, karena saat itu lagi viral-viralnya dengan tema yang lucu-lucu, seperti kayak wallpaper, terus ada moon mirror kayak seperti itu. Nah, di bawah kasur dia itu ada laci-laci dan tempat penyimpanan supaya bisa lebih banyak lagi. Di sini juga ada dudukan depan jendela supaya memberikan aksen lebih santai kalau dia ada temennya ataupun saat dia bosan di kamar. Nah, ini dia suka karakter kartun ya. Ini dia komputernya juga untuk mengerjakan project atau gamer juga. Lalu sampingnya ini ada toilet. Toiletnya ini ukuran 2,8 kali 107 ya. Memang kecil, tapi saya desain semaksimal mungkin. Di situ juga ada kayu yang saya tempel di dinding. Itu sebetulnya kesalahan desain, tapi ternyata bisa fungsional sebagai storage, kayak menyimpan tisu, aksesoris, pewangi ruangan. Nah, di sini samping shower juga ada dinding yang kita lobang untuk penyimpanan sabun. Serta saya tempelkan juga cermin bulat yang menambah aksen lebih ke natural, disesuaikan dengan warna lantai. Lalu lanjut ke kamar anakku yang pertama. Kamar ini ukuran 2,8 kali 2,8. Ini saya sengaja menggunakan kaca supaya membuat ruangan itu terasa luas, karena memang sempit banget, tapi gimana caranya memaksimalkan. Ini salah satu lampu antik juga yang udah dicat hitam, jadi lebih etnik. Dan di situ aksesoris dia. Ini kamar dia yang tata sendiri seperti ini, karena memang dia suka drakor ya. Dan favorit artis juga, dia suka baca buku, dan dia juga suka foto-foto dengan temannya. Nah, ini buku-buku dia di sini. Ya. Nah, ini di samping kamar dia itu ada teras kecil. Jadi taman kecil yang saya buat supaya dia punya private sama teman-temannya kalau lagi kerja kelompok atau lagi kumpul. Dia masih punya area teras belakang yang saya desain ala-ala Eropa, dengan kursinya juga kayak ala-ala Eropa. Saya pasang batu alam supaya lebih kelihatan sejuk dan alami, dan
tidak kelihatan kotor, juga bunga-bunga plastik serta bunga alami. Mari kita lanjut ke lantai 2. Saya gunakan keramik yang motif kayu ya. Ini bagus banget karena mudah merawatnya dan warnanya lebih blend dengan yang lain. Nah, ini foyer di atas saya pakai wallpaper, saya taruh foto-foto juga dan aksesoris. Terus konsul table-nya itu dari jati. Dan ini saya juga taruh foto-foto yang hitam putih. Nah, ini dari arah tangga dan ini ruangan keluarga atas. Sebetulnya ruang bersantai tapi dipakai untuk sholat juga. Karena kita udah nggak ada punya ruangan lagi. Di situ ada buku-buku, juga pintu sliding di situ. Di situ ada buku-buku dan alat-alat Pak suami untuk kerja dan segala macam. Nah, ini juga lukisan yang kita dapat dari negara sebelah. Terus ada lemari antik serta pojok ini juga saya simpan untuk lemari kayak nyimpen spray, bed cover dan segala rupa. Dan saya tetap pakai ala-ala foam gitu ya, ambalan itu buat hiasan dinding supaya memberikan aksen lebih blender ke pintu sebelah. Nah, dibuka ini adalah kamar kita, kamar utama ya, kecil nggak besar, mungkin sama lah sekitar 2,8 ke 2,8, tapi saya maksimalkan supaya bisa fungsional lebih banyak lagi karena untuk bisa menyimpan semua. Nah, yang bagus lagi pemandangannya itu yang luar biasa. Nah, di sini ada lemari yang untuk menyimpan tas atau aksesoris dan juga parfum, juga make up. Lalu inilah pemandangan luar biasa kami. Setiap pagi itu kalau bangun pasti melihat pemandangan ini sambil minum kopi, sambil lihat burung. Masya Allah, luar biasa. Nah, lanjut ke kamar mandi kami. Kamar mandi ini memang sama juga sekitar 2,8 kali 107 lah, 1,7 gitu kan. Dibikin semacam lebih pokoknya dibikin lebih nyaman aja deh dan mudah membersihkannya. Nah, lanjut ke ruangan luar dari teras kita. Itu ada tempat cuci kayak bakal nyuci elap atau apa, itu di situ. Terus jemurnya kita jemur di samping ini supaya memang ada space-nya segini tapi tidak terlihat berantakan dan itu muat juga dan itu cepat keringnya. Nah, di sini kita pun punya sesuatu yang indah, Masya Allah, pemandangannya lagi. Anginnya juga sejuk dan ini yang bonus kita punya di rumah ini, Masya Allah. Oke, nah itu dia. Nah, lanjut, apa tuh yang di jendela itu? Inilah dia ruang tersembunyi. Sebetulnya dibilangnya rumah kayu ya, rumah pohon, karena saya bikin sekecil ini. Sebetulnya ini agak berantakan, tapi ini sebetulnya untuk storage. Nah, ini tuh storage, tempat penyimpanan barang dus-dus yang nggak kepake atau alat-alat elektronik yang nggak kepake, tapi kita masih perlukan nanti ke depannya. Ini kita bikin kayak gini supaya tidak berantakan. Nah, ini jadi bisa dipakai untuk setrika ruangan ini, untuk ibaratnya apa ya? Kalau kita lagi adem-ademan pengen di situ juga enak karena pemandangannya juga bisa lihat ke depan rumah tuh, ke komplek gitu. Ya, ini juga saya beli beberapa lemari plastik untuk lebih organize, menyimpan kayak lap, keset dan segala rupa. Oke guys, sakitu heulanya hatur nuhun geus nonton videona. Jangan lupa subscribe, share, and like, dan bye-bye!